Ada banyak cara dapat uang, salah satunya dengan memanfaatkan mata uang kripto yang dari tahun ke tahun nilainya terus meningkat. Dengan kita memanfaatkan ini bisa diartikan sebagai investasi atau ambil cuan dalam trading kripto atau menambang kripto dengan main game. Dan cara yang paling pas buat main game saat ini yaitu di smartphone. Maka dari itu nih dia mau kasih rekomendasi game P2E khusus di Android. Apa aja ya kira-kira? Daripada makin penasaran, langsung aja tonton video ini sampai habis. Di urutan pertama ada game free to play yang cara mainnya super gampang banget dan dapat untungnya juga gampang banget. Nama gamenya Bitcoin Pop. Game ini cuma kayak nembak-nembakin bubble doang sesuai dengan warnanya. Kurang lebih kayak bubble shooter gitu. Setiap level pun challenge-nya berbeda-beda. Ada yang mengumpulkan cup sampai memecahkan kotak es yang ada. Di game ini pun gak cuma satu loh permainannya, ada sekitar 8 game berbeda yang bisa kalian download juga. Di dalam game ini terdapat party power atau bisa disebut energy. Jadi kamu dibatasi main secara terus-menerus dalam 20 kali permainan. Dan kamu bisa main lagi setelah party powernya telah di-reveal kurang lebih 3-4 jam. Untuk in-game currency-nya sendiri bernama Blink Point. Dalam satu kali putaran atau 20 kali permainan, kamu bisa mendapatkan kurang lebih 40 ribuan Blink Point. Dengan game ini, kalian akan mendapatkan Bitcoin yang nantinya akan masuk ke dalam akun wallet kamu loh. Untuk prosesnya sendiri, mengkonversinya membutuhkan waktu 24-48 jam untuk sampai di wallet kamu. Nah temen nih, dia juga ada yang pernah main game ini. Dia salah satu bekas mantan host Facebook, si Geraga yang pernah dapet iPhone di konten Mystery Box. Menurut dia sih game ini gampang banget dan gak perlu skill, jadi cocok buat semua kalangan. Dia pernah main dengan serius dalam sebulan dan dapetin total Blink Point sebanyak 40 juta. Dengan 40 juta Blink Point itu setara dengan 0,0004 Bitcoin dan bila dirupiahkan sekitar 224 ribu rupiah sesuai kurs di coinmarketcap.com per tanggal 9 Maret. Dan sekarang Geraga udah main 3 bulan dan udah cuan sampai 400 ribu loh. Enak banget kan? Main game begini doang cuan 400 ribu selama 3 bulan. Game play to earn tanpa modal selanjutnya adalah Widiland. Game ini adalah game berkebun atau bercocok tanam layaknya Kawaii Island. Widiland pun dapat dimainkan gratis tanpa modal sama sekali. Hanya saja kalian perlu lebih intens mainnya ya. Untuk in-game currency-nya sendiri adalah Widi atau WSO. Untuk token Widi kalian bisa pergunakan untuk membeli tanah dan worker yang terdiri dari beberapa level seperti common, uncommon, sampai epic. Cara mainnya pun mudah. Kalian hanya perlu memenuhi order atau misi tiap harinya dan mendapatkan achievement agar mendapatkan WSO tambahan. Walau game ini free to play, tapi game ini pun dapat dimainkan dengan modal awal agar memudahkan kalian untuk mendapatkan WSO. Kalau dari developernya, mereka merekomendasikan untuk membeli 3 worker dan 1 land untuk modal awal dengan harga kira-kira 190 ribuan. Dengan modal ini kalian akan lebih cepat dalam memenuhi orderan yang ada. Jadinya WSO yang ada hasilnya juga akan lebih cepat dan lebih banyak tiap harinya. Terus berapa yang dihasilkan? Melihat situs coinbase.com, kalau 1 WSO setara dengan Rp56 per tanggal 9 Maret 2022. Dan bila kalian bermain secara free to play, mungkin kalian bisa mendapatkan 100 WSO per hari. Dan kalau kita kalikan dengan Rp56, artinya dalam sehari kalian akan mendapatkan Rp5.600. Dan kalau kalian kalikan sebulan jadi 168 ribuan. Itu juga kalau mainnya free to play. Tapi kalau pakai modal dan bisa hasilin 500 WSO dalam satu hari, artinya dalam satu hari kalian bisa dapetin Rp28.000. Cuan banget gak tuh? Dan yang perlu kalian ingat, kalau ini hanya sekedar informasi dan bukan saran investasi atau bujukan untuk memainkan game ini ya. Hasil yang didapatkan setiap orang bisa saja berbeda. Setiap keputusan dan analisa mohon dilakukan sendiri. Kemudian game play to earn tanpa modal selanjutnya ada Gunfire Hero. Ini layaknya game tembak-tembakan jarak dekat. Ya kurang lebih sama kayak Metal Slug kalau kalian pada tahu ya. Di game ini tersedia beberapa mode seperti Stage Mode, Endless Mode, dan Weekly Event. Cara main game ini pun terbilang mudah banget kok. Kalian hanya perlu mengontrol pergerakan hero kalian dan secara otomatis hero tersebut akan menembak. Kalian pun perlu meningkatkan level hero kalian supaya dapat mencapai peringkat tertinggi. Tapi semakin banyak level yang ingin ditingkatkan, semakin banyak token, medali, dan item yang diperlukan. Dan ada 3 syarat supaya kalian bisa mendapatkan token itu sendiri dalam main game ini. Dari setiap menyelesaikan mode, kalian akan mendapatkan hadiah penghargaan. Kalian juga bisa meningkatkan tingkat kelangkaan item dan bisa menjualnya di marketplace. Dan yang terakhir, kalian perlu upgrade karakter kalian sampai level tertinggi. Untuk tokennya sendiri, Gunfire Hero menggunakan token stab dan token hero. Cara dapetinnya, kalian harus menyelesaikan setiap mode dan stage. Dalam setiap harinya, kalian bisa berpeluang mendapatkan 20 token stab bahkan lebih. Untuk 1 token stab
step setara dengan Rp133. Harga per tanggal 9 Maret 2022 dari CoinGecko.com. Kalau dengan harga segitu, artinya dalam satu hari kalian bisa mendapatkan Rp2.676. Kalau dikalikan sebulan, kamu bisa mendapatkan sekitar 80 ribuan. Itu hanya dari token stepnya, belum lagi dari penjualan token hero dan NFT. Mungkin dalam sebulan kamu bisa menghasilkan lebih dari 200 ribuan loh. Lumayan kan? Di urutan selanjutnya ada Olympics Games Beijing. Terdapat serangkaian permainan dalam game ini, kamu hanya perlu jadi yang terbaik untuk mendapatkan gems. Dan yang lebih serunya lagi, game ini dimainkan secara online atau real time dengan player-player di seluruh dunia. Nah, buat kalian yang nanya game ini bayar atau enggak, kalau game ini gratis ya, free to play. Jadi kalian bisa main tanpa harus bayar apapun. Dengan menyelesaikan setiap game, kamu akan menghasilkan sejumlah gems yang dapat digunakan untuk membuka box yang berisi NFT dan skins. Atau kamu bisa tukarkan gems dengan token DEX. Untuk NFT sendirinya pun, kamu bisa menjualnya di platform Nwayplay. Harganya bervariasi, mulai dari $1 hingga $600 lebih. Karena game ini pun baru di launching, makanya dia belum banyak informasi mengenai berapa gems yang dapat dihasilkan bila memenangkan pertandingan. Tapi kalian bisa menjual NFT yang kalian dapatkan setelah bermain game dan bisa dijual dengan harga 14 ribuan sampai 8 jutaan rupiah di platform Nwayplay. Dan seperti biasa ya, sebelum masuk ke informasi terakhir nih, dia mau ingetin untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif agar kalian bisa dapetin terus informasi terupdate dari Nidia. Kalau ada saran, ramein di kolom komentar ya. Di urutan terakhir ada Bitcoin Bounce yang bisa ngasihin kripto gampang banget. Game ini hanya ada di Android ya, dan benar-benar free. Jadi buat kamu, para pengguna iOS harus beli HP lagi buat mainin game ini. Bitcoin Bounce ini adalah game yang benar-benar gampang banget. Kalian cuma perlu mengambil tiket energi yang ada dengan cara melompat dari platform ke platform lain tanpa jatuh. Dan buat kalian yang belum tahu, kalau dengan main ini kalian bisa mendapatkan Satoshi. Satoshi merupakan unit terkecil dari Bitcoin cryptocurrency. Dan untuk rasio Satoshi terhadap Bitcoin adalah 1:100 juta. Jadi harga 1 Bitcoin adalah 100 juta Satoshi. Terus gimana cara dapetin uangnya? Awalnya hadiah berkisar antara 100 hingga 5.000 SAT per hari dan dibagikan secara acak di antara player yang memiliki tiket. Tapi sayangnya tidak ada perbedaan antara player dengan 20 tiket dan player dengan 200 tiket. Untuk saat ini kamu harus kumpulkan tiket sebanyak mungkin dan menukarkannya dengan Satoshi. Tapi sekarang sistemnya sudah berubah. Pemain dengan tiket terbanyak punya peluang terbaik untuk mendapatkan 5.000 Satoshi di setiap harinya. Dan untuk harga 1 Satoshi setara dengan Rp5,99 menurut CoinMarketCap pada tanggal 9 Maret 2022. Jadi kalau kamu bisa mendapatkan 1.000 SAT per hari, artinya dalam sebulan kamu bisa mendapatkan 179 ribuan. Lumayan kan? Cuma main iseng-iseng aja bisa buat tambah-tambah beli paket internet. Dan yang perlu kalian ingat, kalau ini hanya sekedar informasi dan bukan saran investasi atau bujukan untuk memainkan game ini ya. Hasil yang didapatkan setiap orang bisa saja berbeda. Setiap keputusan dan analisa mohon dilakukan sendiri. Ini dia pamit, cobalah.